merasakan aura kehadiran darinya, sehingga Luffy pun penasaran dan pergi mencari sumber aura tersebut. Saat itulah Luffy bertemu dengan Loki. Di sana Loki memperkenalkan dirinya dan mengaku sebagai dewa matahari yang akan membawa dunia menuju akhir. Pernyataan tersebut terdengar menarik karena sebelumnya seorang kru bajak laut Giant Warrior telah berkata bahwa jika rantai Loki sampai terlepas, maka itu akan menjadi akhir bagi segalanya. Keinginan Loki untuk mengakhiri dunia pun terdengar sangat serius. Dalam chapter terbaru ini diketahui bahwa lokasi tempat Loki dan Luffy berada disebut sebagai dunia bawah atau underworld. Dunia bawah di sini merupakan salah satu wilayah yang ada di Pulau Elbaf. Karena Elbaf dan pohon Yggdrasil memang memiliki ukuran yang sangat luar biasa, sehingga wajar apabila ada berbagai wilayah di negeri para raksasa itu. Jika sesuai dengan mitologi Nordik, maka Elbaf akan memiliki 9 wilayah besar dan pasti menarik untuk dieksplorasi oleh bajak laut topi jerami. Dikonfirmasi juga bahwa Loki ditahan dengan rantai batu laut. Jadi rantai-rantai besar yang membelenggu tubuhnya itu bukan rantai biasa. Seperti yang kita tahu, usai Loki menghabisi Raja Elbaf beberapa tahun yang lalu, dia mengonsumsi buah iblis legendaris. Maka menahan Loki dengan rantai batu laut adalah langkah yang tepat, karena batu laut melemahkan pengguna kekuatan buah iblis. Jika saja Loki hanya ditahan dengan rantai biasa, pasti sudah sejak lama dia bisa melepaskan diri. Hal ini cukup menarik karena tidak mudah untuk membuat batu laut menjadi peralatan seperti rantai. Ada metode dan ilmu tertentu untuk bisa melakukan hal tersebut, karena batu laut sangat kuat sehingga susah untuk dibentuk. Dari mana para raksasa Elbaf mempelajari hal itu sampai mereka bisa menciptakan rantai berukuran besar yang terbuat dari batu laut? Sepertinya Jaguar di Saul lah yang mengajari mereka. Saul sempat bertanya kepada Vegapunk bagaimana cara melakukan itu, karena Saul dan Vegapunk memang saling mengenal satu sama lain. Di dunia bawah tempat Loki ditahan, juga terdapat banyak hewan berukuran besar yang berpatroli untuk mengawasi sang pangeran itu. Para raksasa benar-benar mempersiapkan penahanan yang ketat untuk Loki, karena sangat berbahaya jika dia sampai lolos. Di sana, Loki yang bertemu dengan Luffy pun meminta si topi jerami itu untuk membebaskannya. Dia ingin agar Luffy melepas rantai yang menahan tubuhnya. Jika Luffy mau melakukan hal tersebut, maka Loki berjanji akan menghancurkan semua bajak laut yang ingin dihancurkan oleh Luffy. Jadi, Luffy bebas menyuruh Loki untuk menyerang semua musuhnya di lautan, asal Luffy mau melepaskannya. Tidak bisa dipastikan apakah perkataan Loki ini sungguh-sungguh atau hanya sekedar janji palsu. Yang jelas, Luffy tidak menurutinya karena Luffy tidak tertarik untuk meminta Loki menghancurkan bajak laut lain. Kita semua tahu Luffy adalah orang yang tidak suka jalan pintas. Jika memang ada musuh yang menghalanginya di luar sana, dia lebih memilih untuk mengalahkannya sendiri dibanding mereka berdua melanjutkan percakapan. Kali ini, Luffy dan Loki membahas soal sang si rambut merah. Loki bilang bahwa Shanks adalah seorang pengecut, sehingga Luffy menjadi kesal dan langsung memukul Loki menggunakan pukulan Gear 4. Seperti yang kita tahu, Luffy menganggap Shanks sebagai seorang sahabat. Pada masa lalu, Shanks bahkan berperan penting dalam menyelamatkan nyawa dan memotivasi Luffy untuk berkembang menjadi lebih kuat. Luffy tidak bisa terima apabila ada seseorang yang merendahkan si rambut merah itu, sehingga wajar Luffy langsung memukul Loki di sana. Ternyata, alasan mengapa Loki bilang Shanks pengecut itu hanya untuk membuat Luffy kesal saja. Loki pun bilang dia hanya bercanda saat menyebut Shanks seorang pengecut. Luffy kemudian menjadi penasaran bagaimana Loki bisa mengenal Shanks. Ada hubungan apa di antara mereka berdua dan apa yang terjadi antara Loki dengan Shanks pada masa lalu. Luffy meminta penjelasan yang lebih lengkap, namun Loki enggan untuk menjelaskannya. Sang pangeran itu berkata dia akan menceritakan semua kebenarannya jika Luffy mau melepaskan rantainya. Belum diketahui apa respon dari Luffy terkait ini. Entah dia akan membebaskan Loki atau tidak. Namun dari sini bisa diketahui bahwa Loki sangat cerdik, sehingga dia akan terus mencari cara untuk memancing Luffy agar mau melepaskan rantainya. Luffy pasti penasaran akan kisah Loki dan Shanks, sehingga menarik untuk menanti apa yang akan dilakukan oleh si topi jerami itu. Sangat menarik juga untuk mengetahui soal kisah Loki dan Shanks. Pasti pada masa lalu mereka sempat bertarung, dan Shanks lah orang yang menghentikan amukan Loki, sehingga para raksasa bisa merantai sang pangeran itu. Maka menjadi jelas mengapa Shanks memiliki hubungan yang baik dan dihormati oleh para raksasa Elbaf, sebab dia telah memiliki jasa yang sangat besar dalam menolong negeri itu dari Loki. Perkataan Loki yang menghina Shanks adalah pengecut hanya merupakan ungkapan kekesalan Loki kepada Shanks. Sepertinya dulu Shanks langsung menggunakan Hoshoku Hakinya untuk menumbangkan Loki, sehingga Loki belum sempat unjuk kekuatan kepada Shanks. Itulah dasar yang membuat Loki berkata bahwa Shanks adalah pengecut. Padahal jika pertarungan berjalan lebih lama pun, yang akan menang tetap adalah Shanks. Bushoku Haki Shanks mampu melihat masa depan yang cukup jauh, sehingga dia tahu jika pertarungannya melawan Loki berjalan lebih lama, kehancuran akan semakin parah. Karena itulah Shanks langsung menggunakan cara cepat untuk menumbangkan Loki. Dalam chapter terbaru ini pun dikonfirmasi bahwa Loki memiliki bounty yang tinggi. Bahkan entah mengapa, bounty untuk sang pangeran itu disebut sebagai special bounty. Bounty Loki adalah 2,5
miliar berry, suatu angka yang luar biasa untuk seseorang di luar ranah Yonko. Perlu diingat bahwa bounty Loki ini didapat sejak lama sebelum dia mengonsumsi buah iblis legendaris. Sebab diketahui Loki telah dirantai selama bertahun-tahun setelah dia menghabisi Raja Elbaf dan memakan buah iblis itu. Jadi selama Loki dirantai bertahun-tahun, dia tidak pernah pergi keluar Elbaf. Maka kapan dia mendapatkan bounty? Tentu sebelum dia dirantai, karena saat itu dia masih bebas untuk berkeliaran. Maksud dari hal ini menegaskan seberapa bahayanya karakter Loki ini. Bahkan sebelum memiliki kekuatan buah iblis legendaris pun, bounty-nya sudah sangat besar dan dia sudah memiliki reputasi yang sangat menakutkan. Sekarang dengan buah iblis legendaris yang dia konsumsi, dia pasti telah menjadi sosok yang lebih hebat lagi. Jika nanti Loki bebas dan membuat kekacauan di dunia luar, tentu pemerintah dunia akan memperbaharui bounty dari Loki. Apalagi jika mereka tahu bahwa Loki telah memakan buah iblis legendaris milik kerajaan Elba. Loki akan menjadi salah satu karakter yang paling mencuri perhatian dalam saga terakhir ini. Baik secara desain visual, reputasi, sifat, sampai kekuatan, karakter Loki terbilang sangat menarik. Aksi-aksi dari raksasa ini setelah lepas nanti kan otak yang cerdas. Dia adalah sosok yang sangat mahir dalam memanipulasi. Bisa kita lihat tadi, dia mencoba untuk memancing emosi Luffy dengan menghina Shang. Sudah lama kita tidak melihat sosok antagonis yang menggunakan kata-katanya untuk memancing emosi protagonis. Ini hampir sama seperti dulu saat di perang Marineford, Akainu sempat menghina Shirohige dengan menyebutnya pecundang masa lalu untuk membuat Ace terpancing emosi dan menjadi lengah. Nah, cara-cara seperti itulah yang akan nanti Loki gunakan untuk membuat Luffy terpancing emosi dan menjadi lengah. Beralih ke tempat lain, diperlihatkan Zoro dan kawan-kawan. Mereka yang melewati jembatan sudah di luar jangkauan dari Rod dan para kru New Bajak Laut Giant Warrior yang lain, karena mereka sudah jauh dari Kasti. Sementara Luffy masih berurusan dengan Loki di dunia bawah, Zoro, Sanji, Nami, Usopp, dan Chopper memulai petualangan mereka sendiri. Ada hal-hal menarik yang juga terjadi kepada mereka, karena cerita di Elbaf ini akan memiliki alur yang seru dan sangat padat, sehingga kita bisa menyaksikan berbagai pertarungan, kekacauan, dan pengungkapan misteri yang secara konsisten mengisi chapter-chapter ke depan nanti. Berbeda ke kapal milik bajak laut Giant Warrior, diketahui mereka telah semakin dekat dengan Pulau Elbaf. Seperti yang kita tahu, di sana masih ada sebagian dari kru Luffy yang terdiri dari Robin, Franky, Brook, dan Jinbe. Di kapal raksasa itu ada juga Lilith, Bonnie, dan Kuma. Ketika mereka telah semakin mendekati Pulau Elbaf, Robin tampak antusias karena dia tahu akan segera bertemu dengan Sal. Robin dan Sal memiliki kisah yang sangat mengharukan saat di Ohara dulu, yang mana hal tersebut bisa kita lihat dengan membaca kembali kilas balik ketika menampilkan insiden Ohara 22 tahun yang lalu. Maka Robin tentu senang karena dia akan berjumpa kembali dengan sahabat lamanya itu. Robin bahkan meminta Brook untuk memangkas rambutnya menjadi lebih pendek, seperti model rambutnya saat dia masih kecil dulu. Mungkin Robin melakukan ini dengan harapan agar Sal bisa mengenali Robin dengan mudah ketika mereka bertemu nanti. Jadi usai memotong rambutnya, penampilan Robin akan terlihat sama seperti sebelum time skip karena model rambut Robin yang lebih pendek. Pada bagian akhir chapter, diperlihatkan tempat tinggal Sal. Di sana, ada seorang raksasa yang berteriak dengan panik. Ternyata alasan mengapa raksasa itu berteriak karena dia melihat Sal tumbang di lantai. Belum diketahui apa penyebab Sal tumbang, tapi ada kemungkinan karena suatu penyakit. Semoga saja dia masih akan bertahan hidup agar bisa reuni dengan Robin.